Masya Allah, Ibu. Bu, Hanya luka kecil. Tapi Intan Kenapa, Bu? tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk bertemu dengan ayahnya. Dia pergi. Den, tunggu dulu. Den, kamu kemana? Intan pasti belum jauh. Saya mau ngejar Intan. Jangan, Den, nanti semua makin kacau. Ingat sidang kamu dong, Den. Kamu nggak boleh terlibat masalah apapun sama Malin. Nanti akan memberatkan kamu di pengadilan. Lili benar, Nak Deni. Ibu tidak mau kamu di penjara. Yang di penjara itu harusnya orang yang bersalah, bukan kamu. Kenapa, Neng? Malam-malam begini kok sendirian? Saya mau pulang. Pulang? Ini udah takdir, Den. Manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah juga yang menentukan. Satu-satunya orang yang bisa membuktikan kalau ibu adalah ibu kandungnya Malin sekarang sudah meninggal. Mendadak lagi. Kamu nggak usah takut, Den. Masih ada Allah yang masih melindungi kamu dan yang membela kebenaran. Tapi apa mungkin kita bisa melawan orang seperti Malin? Maafkan Ibu. Ibu tidak bisa menjaga Intan. Intan pergi atas kemauan dia sendiri, Bu. Gak ada satupun yang bisa maksa dia untuk kembali sama kita. Saya sudah ikhlas. Saya pasrah. Saya sudah kehilangan dia, Bu. Rasanya Ibu tidak percaya melihat perkataan dan perubahan pada diri Intan. Sewaktu Ibu menatap matanya Intan, Ibu seperti menatap matanya Malin. Jen,
Selama ini, Malin sudah menyakiti kalian. Dan ibu selalu diam. Bahkan ibu selalu menyangkalnya. Sekarang, Malin sudah menyakiti hati ibu. Ibu tidak akan berdiam diri. Ibu tidak akan membiarkan Malin merubah Intan seperti dirinya. Itu tidak akan terjadi. Saya bilang sabar, jangan nekat. Tapi Intan, saya ngerti perasaan kamu. Tapi kamu nggak boleh egois. Kita semua harus berkorban dulu untuk sementara. Kau mau Malin dihukum kan? Iya, tapi terus terang saya jadi pesimis, Li. Setelah apa yang telah Malin perbuat sama kita semua, apa mungkin kita bisa mengalahkan dia di pengadilan? Ya makanya kita harus terus berusaha. Kamu malah mikirin diri kamu sendiri. Gimana dengan Denny? Kau mau Denny di penjara? Cukup, Li. Dan maafin saya ya. Kamu nggak salah, Jen. Saya lakuin ini semua karena saya sayang sama Intan. Dan saya rela di penjara, asalkan Intan kembali sama kamu. Dan saya akan lakuin apa saja supaya Intan tidak dibesarkan oleh Malin. Ya Allah, apakah memang sudah nasib saya selalu ditinggalkan oleh orang yang saya cintai? Ibu meninggal waktu melahirkan saya, lalu Malin meninggalkan saya, dan sekarang Denny. Kamu memang sudah banyak berkorban untuk rasa cinta kamu. Tapi cinta tidak harus selalu memiliki. Sama seperti cinta ibu pada Malin. Ibu tidak memiliki dia. Hanya pengorbanan yang bisa ibu berikan. Intan? Intan, kamu nggak apa-apa? Intan berhasil kabur, Pak. Kamu yang berani, Intan. Jagoan. Kamu sama kayak Papa. Papa harus kasih pelajaran sama mereka. Mereka udah nyulik Intan. Papa janji, Intan. Papa akan kasih pelajaran ke mereka supaya mereka kapok. Mereka nggak akan berani nyentuh Intan lagi. Papa janji. Ya, Pak. Dulu, Pak. Ya, sama-sama. Ma, Dimas takut. Nggak apa-apa sayang, Mama temenin ya. Maaf, Bu. Sudah siap untuk dioperasi? Sudah, Sus. Apa, Dimas, kamu harus sembuh ya. Mama, Udah, nggak apa-apa. Dimas harus sembuh ya. Nggak apa-apa sayang. Saya merasa bersalah. Barangkali Dimas jadi begini karena frustasi. Karena pernikahan saya dengan Malin.
Ya Allah, lindungilah anak saya, Dimas satu-satunya yang saya miliki. Saya tidak mau kehilangan dia. Lindungilah ya Allah. Saya sudah boleh pulang, suster? Sudah, ayah kamu udah nunggu tuh di luar. Tapi sebentar ya. Papa, Gimana udah selesai? Sakit nggak kamu? kayak digigit semut. Kapan kita bisa lihat hasilnya, Sis? Kami akan menelpon Bapak setelah hasilnya keluar nanti. Kalau gitu makasih. Ayo permisi. Ayo, sayang. Saya minta maaf, Den. Saya gagal. Kamu nggak salah, Suf. Emang keadaan yang seperti ini. Justru saya nggak enak sama kamu dan Risma. Seharusnya saya bayar kamu sebagai pengacara. Tapi malah sebaliknya. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Risma. Juga kamu, Den. Risma ingin melihat saya sukses sebagai pengacara. Dan itu akan saya buktikan. Saya juga percaya, Den. Kamu itu tidak bersalah. Assalamualaikum. Bu. Ibu di mana ya? Riz, Ya? Kamu lihat ibu nggak? Enggak. Setahu Mbak, tadi Ibu ada di kamar. Tadi saya habis dari kamarnya, ibu nggak ada. Mungkin Lili tahu. Lili di mana ya, Riz? Ada di belakang lagi nyuci. Oh ya. Li, kamu lihat ibu nggak? Ibu? Iya, tadi saya ke kamarnya nggak ada. Saya udah cari-cari kemana-mana juga nggak ada. Saya tanya Risma, Risma juga nggak tahu, Li. Kamu, semua ini salah kamu, Jen. Li, semua orang sibuk bantuin kamu. Semua orang sibuk berkorban buat kamu dan Intan. Masya Allah, Li. Pikir dong, Jen. Kemana lagi Ibu pergi kalau bukan untuk mencari Intan? Astagfirullahaladzim. Dik, Rif, tolong antarkan ibu ke sekolahnya Intan ya. Kalian kan tahu sekolahnya di mana. Kalian berdua kan pernah mengantarkan Jenny ke sekolahnya Intan. Masa kalian tidak tahu? Iya sih, Bu. Tapi tolong antarkan ibu ke sana sekarang juga ya. Buat apa, Bu? Bu. Buat apa ibu ke sana, Bu? Ibu nggak bakalan bisa masuk, nggak bisa nemuin Intan. Pokoknya antarkan ibu saja ke sana. Sekarang juga. Tapi, Bu, saya takut. Kenapa harus takut? Kalian kan tidak salah. Sebaiknya kita itu hanya takut kepada Allah. Iya, Bu. Tapi Kalau kalian tidak mau mengantarkan ibu, ya sudah. Ibu bisa pergi sendiri. Ibu tidak akan pulang sebelum ibu bertemu dengan Intan. Ibu, Ibu. Bu, Ibu, tunggu, Bu. Iya, Bu, iya. Saya akan nganterin Ibu ke sekolahnya Intan. Maaf, Ibu mau cari siapa? Saya mau cari Intan, cucu saya, Pak. Begini, Bu. Anak sekolah begitu banyak di sini, Bu ya. Jadi saya tidak hafal yang namanya Intan. Bapak bisa menolong saya tanyakan pada gurunya, Pak? Ya, bagaimana, Bu ya? Tolonglah, Pak. Saya jauh-jauh datang kemari untuk bertemu dengan cucu saya. Saya mengerti perasaan Ibu. Tapi bagaimana, Bu ya? Saya mohon, Pak. Saya ingin sekali bertemu dengan cucu saya, Intan. Paling tidak untuk yang terakhir kali, Pak. Baiklah kalau gitu, Bu.
Ibu tunggu dulu di sini ya. Saya coba mencari tahu yang namanya Intan. Terima kasih, Pak. Papa mau kemana? Oh, mau ke kantor, banyak kerjaan. Intan sama siapa di rumah? Intan takut, Pak. Kamu jangan takut. Papa udah suruh satpam untuk jaga rumah. Yang penting kamu nggak kemana-mana. Tetap di rumah. Nggak akan ada siapapun yang berani masuk sini. Ya? Pak, Ya? jangan lupa janji Papa untuk menghukum penipu-penipu dan penjahat itu ya, Pak. Kamu tenang aja, sayang. Mereka pasti dapat balasan yang setimpal. Di sini segalanya ada. Bersama Papa saya aman dan bisa ngedapetin apapun yang saya mau. Gimana anak saya, Sus? Oh Bu, operasinya belum selesai. Permisi. Halo, Malin. Malin, kamu bisa kesini nggak? Sebentar aja. Mira, saya datang atau enggak kan sama aja. Yang penting kalau ada apa-apa kamu bisa hubungi saya. Anytime, oke? Pak, cepetan dikit, Pak. Mana nih, Rip? Pok, turun yuk. Masa Pok tega ninggalin ibu sendirian? Males gua ketemu sama Intan. Ayo. Tidak bisa, Bu. Tuan sudah pesan sama saya. Siapapun tidak diperbolehkan masuk dalam rumah ini. Saya ingin bertemu dengan cucu saya, Intan, Pak. Saya ini ibunya Pak Malin. Ibu jangan bikin saya susah deh. Pokoknya, kalau ibu sampai berbuat yang macam-macam, jangan salahin saya. Kalau saya telepon polisi sekarang juga. Kalau Bapak ingin manggil polisi, silakan, Pak. Saya tidak takut. Karena saya tidak salah. Saya datang kemari betul-betul ingin bertemu dengan cucu saya, Intan. Bibi! Bibi! Ada apa, Non? Intan! Masya Allah. Ini Umi, Intan. Pengen bertemu dengan Intan. Intan, keluar, Intan. Intan! Ini Umi. Intan! Intan, keluar, nah. Ini Umi. Intan! Intan! Intan? Kamu jangan ganggu saya lagi dong. Atau saya lapor nih sama Papa. Biar Papa masukin kamu ke penjara. Masya Allah, Masya Allah. Intan, dengar Umi. Yang harus masuk penjara itu ayah kamu. Dia banyak melakukan kesalahan. Umi datang kemari mau menyelamatkan kamu. Kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Ayo, pulang sama Umi. Ini rumah saya. Pergi.
kekuatan. Pergi kalian! Intan! Intan! Bu, udah Bu. Udah Bu, kita pulang Bu. Brengsek! Tidak, Ati. Ibu harus menyelesaikan urusan ini. Bu, aduh Bu. Intan! Ntar masalahnya jadi panjang, Bu. Iya Bu, Ibu harus ingat Bang Denny Bu. Kesian kan Bang Denny Bu. Kita pulang aja. Kita tunggu sampai sidang Denny selesai. Ibu nggak siang sama Denny. Ibu yuk. Ibu. Dengar ya Pak Satpam. Bilang pada tuan kamu, saya Ibu Jainab. Saya tidak takut untuk bertemu dengan Malin. Saya akan datang kemari lagi dan menyelesaikan urusan ini. Ingat itu, sampaikan pada tuan kamu. Emang kamu pikir kamu siapa? Nyuruh orang seenaknya. Emangnya kamu yang gaji saya, ha? Astagfirullahaladzim. Udah Bu, udah kurang ajar lo ya. Cuma satpam lo. Udah pergi. Pinggang lo. Awas lo ya. Ayo, yuk. Kalian ini gimana sih? Ngapain pakai nganterin ibu segala ke rumah Malin? Kita kepaksa, Li. Iya, Pok. Daripada ibu berangkat sendirian kan lebih bahaya. Lagian juga saya terpaksa. Kamu kayak nggak tahu gimana ibu aja, Li. Ya iya sih. Sekarang yang saya hanya pikirkan hanya persidangannya Denny. Jadi kita semua tuh harus tenang, nggak boleh cari gara-gara lagi. Siapa yang jadi gara-gara sih? Pok, kita juga nggak mau cari gara-gara. Tapi ibunya maksa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang maha adil. Engkaulah yang mampu memberikan hamba kekuatan dan kesempatan untuk bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah disakiti oleh Malin. Berikanlah hamba kesempatan, ya Allah. Mereka orang-orang yang menyayangi hamba selama ini. Orang-orang yang rela berkorban demi hamba selama ini. Hamba mohon padamu, berikanlah hamba kesempatan, ya Allah. Berikanlah juga hamba kekuatan untuk bisa menyelamatkan Intan, cucu hamba. Hamba tidak akan membiarkan Malin merubah Intan menjadi seperti dirinya, ya Allah. Hamba mohon, janganlah Engkau biarkan itu, ya Allah. Berikan hamba kekuatan untuk bisa menyelamatkan Intan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kamu bilang barusan? 1 miliar. Hanya untuk bayar ganti rugi mereka. Mubazir itu namanya. Uang itu tidak mubazir. Uang itu Anda keluarkan untuk reputasi dan nama baik Anda. Anggap saja amal. Jadi nanti di persidangan nama Anda tetap harum. Pokoknya saya nggak mau tahu. Si Denny harus dihukum. Kalau bisa seumur hidup. Tenang saja. Denny itu kan menculik dan membunuh mantan istri Anda. Mana ada pembunuh bisa lepas dari hukuman. Apalagi kita mempunyai semua bukti yang lengkap tentang kematian mantan istri Anda. Gimana dengan saksi baru itu, Bu Zainab? Apa dia jadi bersaksi? Kesaksian itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada Anda. Apalagi Anda tidak kenal dengan perempuan itu kan. Pokoknya saya harus menang. Mereka harus nyah dari hidup saya. Dan saya usahakan. Halo, Malin? Malin? Mailbox terus sih. Katanya dia menganggap kamu sebagai anak sendiri. Kenyataannya, di saat kita membutuhkan Malin, malah dia sibuk dengan urusan lain. Seolah-olah Dimas sama sekali nggak penting buat dia. Apa ini sikap seorang ayah terhadap anak yang sedang sakit?
Kita tidak boleh pesimis, Den. Tapi kita semua tahu siapa Malin. Bisa aja dia nyogok hakim dan nyogok polisi. Dan saya ini sudah banyak makan asam garam di dunia hukum. Saya juga tahu, memang banyak oknum-oknum yang bisa dibeli dengan uang. Tapi kamu jangan lupa, masih ada manusia yang punya hati dan harga diri. Kamu benar, Suf. Saya berutang budi sama kamu. Mana ada sih pengacara yang mau kerja bakti dan memberikan uangnya pada kliennya? Makanya kamu jangan pesimis. Percayalah, di atas manusia itu masih ada kekuasaan yang lebih besar. Allah Maha Kuasa. Saya akan pasrahkan semuanya pada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan dan perlindungan dalam menghadapi segala cobaan-Mu. Berikanlah kami kemudahan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari segala permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Ibu mana, Jen? Ibu udah sholat duluan. Udah kita mulai aja deh. Ya udah, kita mulai sekarang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Hamba mohon padamu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah, yang telah gagal mendidik anak hamba Malin. Hamba mohon padamu, bukakanlah pintu hati dia, ya Allah. Berikanlah Malin petunjuk dan hidayah-Mu, agar dia kembali ke jalan-Mu yang benar. Hamba mohon padamu, berikanlah kemudahan bagi Nak Deni untuk menghadapi segala persidangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Selamat pagi, Yusuf. Selamat pagi, dengan siapa saya bicara? Saya Malin. Malin? Mau apa kamu telepon saya? Saya cuma ingin ingatkan, kalau usaha kamu dan Denny untuk menuntut balik saya, semuanya akan sia-sia. Saya nggak akan biarin siapapun menamohon saya. Ingat, Yusuf. Nyawa kalian taruhannya. Ingat baik-baik. Percuma saja kamu mengancam. Kita semua tidak takut dengan ancaman kamu. Ingat, Malin. Allah punya kuasa atas dunia dan akhirat. Jadi ingat, sebelum Allah murka sama kamu, bertobatlah kamu, Malin. Setan! Lihat saja. Halo? 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 Ada apa, Nak Yusuf? Ibu? Ibu dari mana? Barusan ibu dari warung.
Pasti barusan Nak Yusuf bicara dengan Malin ya. Ada apa, Suf? Tadi Malin mengancam saya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Kita jangan sampai mundur, Suf. Kebenaran harus ditegakkan. Saya tidak akan mundur, walaupun nyawa kita taruhannya. Kita berangkat, Suf. Bu, saya dan Yusuf mau pamit dulu ke pengadilan untuk melengkapi berkas-berkas di persidangan nanti. Saya mohon doanya ya, Bu. Insya Allah, Ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Yang harus kita yakin, Allah itu Maha Adil. Allah tidak pernah tidur. Allah tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Suf, kita berangkat yuk. Iya, sebentar. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berangkat, Bu. Saya minta doa restu Ibu. Ti, kangen sekali saya sama Intan, Ti. Ingin rasanya saya memeluk dia. Sabar aja, Mbak. Mungkin Mbak Jenny sekarang bisa ngeliat Intan dari jauh. Iya, Mbak. Saya percaya suatu hari pasti Mbak Jenny bakal kumpul lagi sama Intan. Iya, lagi di kamar mandi. Iya. Tan, itu kayaknya orang yang aku ngaku sebagai ibu lo ya. Ih, ngapain sih? Jijik gue. Ih, serem ya. Intan mau nyamperin kita tuh, Mbak. Tan, Bang Arif, Tan. Pak, tolong Pak. Iya, Non. Ada apa, Non? Tolong usir orang-orang itu. Emangnya kenapa, Non? Mereka mau ngejahatin saya. Kalian ngapain di sini? Kita diusir nih. Ayo, sana pergi. Yaudah, Mbak, yuk. Sana pergi. Ayo pergi. Sayang kali ya, Ma. Berkas-berkasnya ditolak. Iya, Jan. Karena tidak cukup bukti. Ini pasti taktiknya Malin untuk menghindar dari hukum. Kita nggak boleh tinggal diam, Mas. Malin harus dihukum yang seberat-beratnya. Ya Allah, berilah kami kekuatan. Ampunkanlah hamba-Mu ini, ya Allah, yang tidak bisa mendidik anak untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Saya akan usahakan terus, Li. Mudah-mudahan saja tidak ada penundaan pengadilan lagi. Suf, kami menaruh harapan besar pada kamu, Suf. Sebetulnya kamu yakin nggak kalau Malin bisa dihukum? Lihat aja, kita baru aja mulai sidang pertama. Sudah dapat masalah. Saya jadi pesimis, Suf. Saya akan berusaha terus, Den. Dan saya yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Pokoknya Malin harus membayar semua kejahatannya, Mas. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Ngomong-ngomong, Ibu kemana ya? Biar saya panggil dulu, Mbak. Jen, sekalian ajak Ibu makan malam bareng-bareng ya. Mbak akan siapkan makan malamnya. Ya, Mbak. Bu. Ibu. Li, Ibu kenapa? Ibu nggak ada di kamarnya. Apa? Ibu kemana?
Jangan-jangan ibu kabur. Ibu pasti nyusulin Malin. Kita harus segera nyusul ibu. Saya takut ada apa-apa sama ibu. Suf, kita harus susul ibu, Suf. Ayo. Ikutin. Saya juga. Nih, mau ikut nih. Saya cari, ibu nggak ada. Ayo, ayo, ayo. Tuh ibu, udah lo aduin ke polisi belum? Alah, lu gimana sih? Selama ibu itu kagak ngeganggu kita, mana bisa gue ngelaporin dia ke polisi? Ya, tapi sampai kapan dia pengen duduk di situ? Kalau Tuan datang, kita juga yang kena. Alah, begitu aja lu takut. Tugas lu sama gue sekarang cuman ngeliatin itu ibu. Kalau ibu itu macem-macem, tinggal laporin ke polisi aja. Ayo, teh. Ngomong aja lu bau. Kayaknya kalau ngopi enak juga nih ya. Mendingan lu deh yang bikin kopi buat gue. Hah? Enggak bener, lu aja. Gue nunggu ke sini. Ya udah, tugas lu sekarang lu liatin itu ibu. Gue bikin kopi deh, ya. Kalian deh, gue juga. Lanjut juga di sini sendirian. Bukannya siap-siap berangkat kerja, nanti kamu terlambat. Iya, Bu. Kalau nanti saya kaya, Bu, saya janji kita makan daging setiap hari sepuas-puasnya sampai kenyang. Uang bukan masalah buat saya, Bu. Yang penting saya bisa bersama Ibu lagi. Kenapa selama ini kamu hanya memberikan ibu janji, tapi tidak pernah memenuhinya? Malin, sekian lama ibu mencari kamu, Lin. Untuk bertemu dan minta penjelasan pada kamu. Saya tidak kenal perempuan ini. Sudah ingatkah kamu siapa perempuan yang berdiri di hadapan kamu ini, Malin? Jawab saya. Siapa saya? Kamu bukan siapa-siapa. Bukan ibu saya. Dan sampai kapanpun, kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Apalagi ibu saya. Bertobatlah kamu, Malin. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyangka bahwa saya adalah ibu kandung kamu. Kamu minggir sekarang kalau masih mau hidup. Minggir sekarang. Kalau tidak... Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan, Malin? Kamu pikir saya takut pada kematian? Saya tidak takut pada kematian. Sejak kamu menyangka saya sebagai ibu kandung kamu, hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Saya ingatkan sekali lagi, Malin. Bertobatlah kamu demi Intan, anakmu. Dan janganlah kamu ajari dia untuk menjadi anak durhaka seperti kamu. Mati kamu setan betina. Minggir. Kutuk kelam, Omar.